Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, E. Kaum ulama dan tumenggung. Pembahasan. Hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kaum terpelajar. Contoh soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, E. Lahirnya ideologi baru. Pembahasan. Faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, timbulnya paham baru tentang nasionalisme, dan munculnya ideologi baru. Untuk pilihan C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi merupakan faktor internal pendorong nasionalisme Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Contoh soal nomor 3. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nation, yang berarti dilahirkan, atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa, B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi, C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku, D. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang, E. Mengacu pada gagasan, ide, dan identitas suatu negara. Pembahasan. Hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi. Paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah memengaruhi pencapaian terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui jiwa dan sikap nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Jadi, jawabannya tepat adalah B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. Contoh soal nomor 4. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universitas tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Pembahasan. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negara atau bangsa. Jika demikian, akan menimbulkan sikap kapitalis, bahkan cenderung individualistis. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Contoh soal nomor 5. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh, B. Memberikan harta benda kepada negara, C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan, D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa, E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Pembahasan.
Sikap patriotisme yang nampak pada bidang Hankamnas terlihat pada sikap dan perilaku rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara sebagai komponen cadangan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Contoh soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Adanya campur tangan bangsa lain. 2. Adanya tekad bersama. 3. Adanya ikatan wilayah yang sama. 4. Adanya ikatan senasib sepenanggungan. Pernyataan di atas merupakan sebuah A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. D. Hakikat nasionalisme. E. Teori nasionalisme. Pembahasan. Pernyataan-pernyataan pada soal merupakan unsur dari nasionalisme. Yang merupakan unsur nasionalisme diantaranya adalah adanya campur tangan bangsa lain, tekad dan keinginan bersama, memiliki ikatan wilayah yang sama, adanya rasa senasib sepenanggungan, adanya cita-cita yang sama, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, unsur nasionalisme. Contoh soal nomor 7. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Pembahasan. Pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Contoh soal nomor 8. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara. C. Mencapai kesadaran hukum. D. Mewujudkan sikap skeptik terhadap pemerintahan. E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Pembahasan. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan, dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Contoh soal nomor 9. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintah yang stabil. E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Pembahasan. Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Keutamaan dalam perhimpunan seluruh bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Contoh soal nomor 10. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945
dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Pembahasan Semangat Juang 1945 dan Nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe